Oke, di sini kita akan melanjutkan materi usaha dan energi. Ya, tadi kalian udah mengetahui kan bahwa usaha itu, besaran usaha itu berhubungan dengan gaya dan perpindahannya, di mana rumus dari usaha itu adalah usaha akan sama dengan F dikalikan dengan delta X, atau gaya akan dikalikan dengan perpindahannya, di mana W itu adalah usaha. Ingat ya, W-nya di sini W kecil karena kalau W besar itu untuk gaya berat. Terus F itu adalah gaya dan delta X itu adalah perpindahannya. Nah, satuan usaha adalah joule atau sama dengan newton meter. Satuan gaya adalah newton dan satuan perpindahan adalah meter. Jadi gini, misalnya di sini ada sebuah benda nih, kalian tarik bendanya, lalu bendanya akan berpindah sejauh delta X. Maka nanti usahanya itu akan sama dengan F dikalikan delta X dikalikan dengan cos theta, atau boleh di cos theta-nya ada di tengah ya, jadi F cos theta dikalikan dengan delta X, seperti itu. Sama dengan F dikalikan delta X dikalikan dengan cos theta. Jadi kenapa ada yang pakai cos theta, ada yang enggak. Jadi kalau misalnya di sini nggak pakai cos theta, itu tandanya si gayanya itu sudah searah sama perpindahannya. Nah, kalau misalnya belum searah berarti harus disearahkan, atau boleh dipakai di sini cos theta kayak gini. Kan ini membentuk theta ya, berarti kan ketika diproyeksikan ke sumbu X dia melewati theta. Kalau melewati theta berarti pakainya cos. Berarti di sini dari masukkan saja seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke perkalian dot. Apa sih perkalian dot? Jadi nanti ibu nggak tahu ya kalian sudah belajar atau belum mengenai perkalian dot. Jadi di matematika itu ada dua jenis perkalian. Yang pertama ada perkalian cross atau perkalian silang. Dinamakan juga perkalian vektor. Karena apa? Karena hasil perkaliannya itu akan menghasilkan besaran vektor. Nah, yang kedua itu ada perkalian dot. Lambangnya titik ya, ini titik besar gitu. Nah, perkalian dot ini disebut juga dengan perkalian skalar. Karena apa? Perkalian ini menghasilkan besaran skalar. Nah, berarti nanti skalaar ya. Nah, jadi gini perkalian dot itu, misalnya A didotkan dengan B, itu akan sama dengan AB cos theta. Ini hampir mirip kan dengan siapa nih namanya? Dengan rumusan usaha. F dikalikan dengan delta X, di mana nanti F-nya bisa juga jadi F delta X dikalikan cos theta. Misalnya F-nya adalah A, delta X-nya adalah B. Berarti ini mirip kan ya perkalian dot dengan rumusan dari usaha. Jadi contohnya kayak gini ya. Misalnya nih untuk di matematika ya, tapi nanti akan dibahas lagi nih di matematika. Ibu hanya screening aja ya. Jadi misalnya di sini ada apa sih namanya ini? Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, di sini sumbu X itu arahnya adalah I namanya, lalu sumbu Y itu adalah J arahnya. Nah, di sini misalnya si kedua satuannya itu ada di dua sumbu. Misalnya yang satu ada di sumbu X, yang satu ada di tengah-tengahnya di sini. Nah, berarti kan jadi selain misalnya ya di sini adalah gayanya. Nah, selain gayanya kita tuliskan misalnya F-nya sama dengan 10, terus diketahui θ-nya 30 misalnya, bisa aja soalnya dalam bentuk si F-nya itu enggak hanya ini. Jadi si F-nya itu berbentuk seperti ini, 2I tambah J. Jadi kan artinya si F ini tidak di sumbu I aja dan tidak di sumbu J aja. Jadi si gayanya itu ada di antara sumbu I dan sumbu J, yaitu 2I ditambah J. Nah, ini nanti akan dibahas lebih lanjut ya di matematikanya. Nah, untuk perkalian dot sendiri aturannya adalah ketika I didotkan dengan I itu akan sama dengan 1. Jadi maksudnya ketika si F-nya ada di sini, delta X-nya ada di sini, berarti kan sama-sama di sini ya. Berarti perkaliannya I dikalikan I. Misalnya ya, si gayanya adalah 8I, itu tandanya 8 ke arah sumbu X. Terus perpindahannya misalnya 2I, itu tandanya berarti perpindahannya adalah 2 ke sebelah kanan. Kan gaya itu vektor ya, perpindahan juga vektor. Berarti selain dia memiliki nilai, dia harus juga memiliki arah. Oke, udah ya. Nah, berarti nanti
usahanya berapa? Usahanya adalah 8I dikalikan dengan 2I. Sama dengan berapa nih? 8 kali 2? 16. I kali I nya 1. Berarti nanti hasilnya 16. Sama aja kan ya? Nah, beda lagi kalau misalnya kayak gini. Nah, kalau misalnya si gayanya itu ke kanan. Gayanya itu ke kanan 2I. Terus misalnya si perpindahannya itu ke atas. Perpindahannya itu 8J. Berarti 8J itu arahnya ke atas kan ya. Berarti di sini maksudnya si soalnya tidak menyebutkan bahwa perpindahannya ke atas, lalu si gayanya ke kanan. Enggak, tapi dalam bentuk gini, 2I 8J. Tapi berarti kalian harus paham nih, ketika 2I berarti di sini ke kanan, kalau 8J di sini berarti ke atas. Kalau misalnya ke kiri gimana? Kalau ke kiri itu kayak gini, min 2I. Jadi kan ke kiri kan, arahnya minus ke sini, minus 2. Kalau misalnya ke bawah berarti di sini min 8. Seperti itu. Nah, kalau udah kayak gini berarti tinggal dikalikan aja. 2I dikali 8J. 2 kali 8 berapa? 16. I kali J itu 0. Sama dengan 0. Sama aja kan kalau misalnya kita ngitung. Kalau misalnya kita ngitung seperti rumus usaha biasa. Usaha sama dengan F dikalikan cos theta dikalikan dengan delta X, dimana kita tahu nih I sama J itu sudutnya adalah 90 kan, ya enggak? Tegak lurus kan, berarti tinggal masukkan F nya adalah 2, cos nya adalah cos 90, delta X nya adalah 8. 2 kali 8 16 kali cos 90 adalah 0, jadi adalah 0. Seperti itu, jadi sama aja ya untuk pengerjaannya. Oke, berarti di sini kita dapat simpulkan bahwa untuk mencari usaha itu bisa kita lakukan dengan perkalian dot. Jadi usaha itu sebagai perkalian dot. Ya, berarti bisa menggunakan perkalian dot sesuai dengan soal yang diberikan. Jadi kalau misalnya soalnya ada dalam bentuk diketahuinya F sama dengan 2, terus theta-nya diketahui, terus delta X-nya sama dengan 5, misalnya cm ini Newton, berarti rumusnya bisa pakai yang ini, ya enggak? Tapi kalau misalnya di soalnya dalam bentuk seperti ini, misalnya F sama dengan, nih contoh soalnya aja ya langsung ya, F sama dengan 2I ditambah 3J, terus delta X-nya adalah 4I ditambah J, ditanyakannya W atau usahanya. Nah, berarti kan kalian nggak bisa menggunakan rumus yang W sama dengan F cos theta dikalikan dengan delta X biasa. Nah, karena di sini F-nya 2I ditambah 3J dikalikan dengan 4I tambah J. Bisa juga ya. Nah, sama aja sih. Kita pindah ke sini aja ya. Sini ya. Berarti di sini ada 2I ditambah 3J. Berarti ini dikalikan atau didotkan dengan 4I ditambah J. Nah, kalau perkalian seperti ini berarti gini. Ya enggak? Ini pasti di SMP udah kan ya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini juga ke sini. Berarti berapa nih? 8 ya? 8I ditambah 2IJ ditambah ini 4 kali 3 4 8 9 10 11 12 IJ ditambah sini 3JJ. I kali I 1 kan ya, 8 kali 1 8. Ini 0 kan ya, karena I dikalikan dengan J itu adalah 0. Jadi sebenarnya gak usah nih, ya gak, untuk mempercepat tuh. Jadi tinggal 3 J kali J berapa? 1. Jadi berapa nih? 12. Bukan ya? Berapa nih? 11 ya? Ya Allah, 11. Apa nih satuannya? Joule. Ngerti nggak? Jadi usaha itu sama dengan perkalian dot. Jadi sama ya, kan kalau perkalian dot itu mengalihkan ada apanya ya,
mengalikan vektor dengan vektor, sama kayak usaha juga mengalihkan vektor dengan vektor seperti itu. Jadi kalau vektor dan vektor dikalikan itu kita harus mementingkan arahnya, jangan mementingkan besarnya aja, sama kan? Ini juga gayanya delta x-nya harus tahu arahnya, karena kalau misalnya gaya dan delta x-nya tidak searah, jangan hanya kali-kalikan saja, tapi harus diapakan dulu, disamakan arahnya. Seperti itulah ya. Ini hampir sama kan? Kalian bisa memahaminya kan ya? Bisa nggak ya? Coba. Kalau misalnya masih belum mengerti, boleh di chat aja ya ibunya ya. Kalau misalnya Bu, saya belum mengerti nih tentang perkalian apa namanya? Perkalian dot product seperti itu. Oke, kita lanjut aja ya, kan menghitung usaha dari grafik. Jadi tadi kan gimana kalau misalnya usahanya di soalnya diketahuinya seperti ini rumusnya. Kalau misalnya si diketahuinya berbentuk seperti ini, bisa menggunakan perkalian dot. Nah sekarang kalau misalnya di soalnya berbentuk grafik seperti ini, jadi misalnya ada gaya dan ada perpindahan. Misalnya ini gayanya ya, gayanya adalah f, perpindahannya itu dari x1 sampai x2. Nah ditanyakannya itu adalah usahanya. Nah usaha itu adalah sama dengan luas daerahnya. Kita lihat nih yang ini, luas daerah apa nih? Ini bentuknya apa? Persegi ya. Berarti luas daerah persegi itu apa? Rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya berapa nih? Persegi panjang ya, persegi panjang, atau ini sisi kali sisi. Ini persegi panjang ya. Ini panjangnya berapa nih? F kan? F, lebarnya x1, x2. Berarti delta x ya. Delta x. Sama aja ya. Seperti itu. Coba Bu, kalau misalnya ada angkanya, misalnya ya gayanya adalah 2 Newton, terus siapa nih? Posisi awalnya itu ada di 3 meter, lalu posisi akhirnya itu ada di 5 meter. Berarti gayanya tinggal masukkan adalah 2. Terus delta x-nya itu adalah, delta x itu akhir kurangi awal ya. Berarti 5 dikurangi 3. 2 kali 2 berapa nih? 4 apa? Satuannya Joule. Ya enggak? Dari 3 ke 5 itu jaraknya berapa? 2 kan? 4, 5. Iya enggak? Seperti itu. Oke, kalau misalnya grafiknya berbentuk kayak gini gimana Bu? Nih, kalau misalnya grafiknya berbentuk kayak gini, ya udah kalian tinggal cari aja satu-satu dulu. Misalnya nih, kalian bisa bagi dia 1, 2, 3, 4, atau bisa juga bagi 3. Misalnya kalau bagi 4 ya, ini dulu nih persegi panjang, berarti dari 0 sampai 2 itu W-nya sama dengan luas persegi panjang. Terus dari 2 sampai 4 itu usahanya akan sama dengan luas segitiga. Terus dari 4 sampai 6 itu usahanya akan sama dengan luas apa nih? Luas garis ya. Terus 6 sampai 8 itu usahanya akan sama dengan luas segitiga juga. Atau bisa juga dibuat 3 nih. Si ininya dari 0 sampai 4 langsung. Ini kan bentuknya trapesium ya. Tapi kalau mau dibagi 3 juga nggak apa-apa, bagi 4 juga nggak apa-apa. Nanti tinggal dilihat aja. Ini luas persegi panjang itu apa rumusnya? Panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Panjangnya 10. Lebarnya berapa? Lebarnya 2. 10 tambah 10 kali 2 berapa? 20 Joule. Sekarang luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi ya. Setengah. Alasnya berapa? Alasnya 2 ke 4 berapa berarti? 2 ya. 2 kali tingginya berapa nih? 10. Berarti berapa nih? 10 Joule. Sekarang luas garis. Kalau garis itu nggak luas ya, cuma ada panjang aja, karena dia hanya 1 dimensi, gak 2 dimensi. Berarti luas garis itu 0. Terus luas segitiga di sini setengah kali alas kali tinggi akan sama dengan berapa nih? Sebentar ya. Setengah kali alasnya berapa nih? 6 ke 8, 2 kan ya? 2 kali tingginya adalah ini berapa ya? Sebentar, saya lihat dulu ya soalnya.
ke bawah kan ya, minus 6. Tinggal dimasukin aja, berarti di sini ada minus 6. Jadi di sini ada minus 6. Nah, berarti nanti usahanya berapa? Usaha. Lihatin ya, usaha itu besarannya apa? Besaran skalar kan? Ya enggak? Usaha itu besaran skalar. Karena usaha itu merupakan perkalian dari besaran vektor kalikan besaran vektor. Vektor kali vektor itu adalah besaran skalar. Sama juga dengan perkalian dot. Perkalian dot itu disebut juga dengan perkalian skalar karena hasilnya itu adalah besaran skalar. Berarti usaha itu adalah besaran skalar. Kalau besaran skalar itu ketika menjumlahkan kalian tidak perlu mementingkan arahnya. Jadi ini arahnya kemanapun ya udah nggak apa-apa, tinggal jumlahkan aja. Berarti W total itu akan sama dengan W1 ditambah W2 ditambah W3 ditambah W4, tinggal dimasukkan aja. Ini kan ada 4 ya, berarti 20 ditambah 10 ditambah 0 ditambah minus 6, berarti berapa nih? 24 Joule, ya enggak? Seperti itu. Nah sekarang, kan untuk mencari usaha kita bisa menggunakan grafik, tapi gimana caranya nih kalau misalnya grafik yang kita dapatkan itu adalah seperti ini? Nah kan usaha itu akan sama dengan luas grafiknya ya, tapi ini kan grafiknya aneh banget ya, ini bentuknya apa, kita juga nggak tahu rumusnya apa, seperti itu kan. Nah untuk grafik yang seperti ini itu karena apa? Karena gaya di setiap jaraknya itu berbeda-beda. Jadi misalnya kalian mendorong meja nih, dorong mejanya pelan-pelan, terus udah mejanya sedikit maju, kalian lebih kencang, tiba-tiba ngedorongnya pelan lagi, seperti itu. Jadi si gayanya tuh naik turun seperti itu. Jadi gayanya itu gak konstan. Nah gimana kalau kayak gini ngitungnya? Dalam matematika itu luas di bawah kurva sama aja ya, untuk mencarinya itu sama dengan luas di bawah kurva di sini. Nah, dalam matematika luas di bawah kurva itu akan sama dengan integral. Integral itu gini lambangnya. Nah, udah tahu ya, kalian udah mempelajari integral atau belum di pelajaran matematikanya? Tapi di sini Ibu akan sedikit bahas dulu. Jadi nanti usahanya itu akan sama dengan integral dari gaya dikalikan dengan dx, di mana batasnya itu dari X1 sampai dengan X2. Nah gimana sih Bu cara mengerjakan integralnya? Jadi misalnya Ibu punya integral ZXN. Nah ketika diintegralin nanti hasilnya akan seperti ini. Tulis ya Z-nya tetap, X-nya juga tulis, N pangkatnya itu akan ditambahkan 1. Nanti si yang ini itu akan dibagi dengan yang ini pangkatnya, yang ditambah 1. Nah kalau udah diturunkan, misalnya kalian mau masukin batasnya ya, misalnya ya ini integral dari A sampai B dari fx dx. Jadi nanti si fx-nya tadi diintegralkan kayak yang atas, nanti tinggal dimasukkan nilainya A sama B, yaitu fungsinya dimasukkan nilai B dikurangi fungsinya dimasukkan nilai A. Kalau bingung kita kerjakan bareng-bareng ya. Misalnya contoh soalnya gini ya, diketahui f-nya itu 2x. Jadi ada variabelnya, ada x-nya 2x. Nah x1-nya itu adalah 3 cm dan x2-nya adalah 4 cm. Yang ditanyakan adalah usahanya. Usahanya kan integral dari f dikalikan dx, di mana batasnya dari x1 sampai x2. Kita kerjakan ya, masukin aja. Nah integral dari f-nya 2x ya, 2x dx. X1-nya berapa nih? 3, x2-nya 4. Nah, kita integralkan dulu nih 2x-nya kayak gini. Ini z-nya seperti angka 2, berarti z-nya tetap ditulis kan di sini. Terus x-nya juga tetap ditulis. Lalu di sini pangkatnya ditambahin 1. Ini kan pangkatnya kalau misalnya nggak ada tulisan di atas kan berarti ini tadinya pangkatnya 1 kan ya. Terus ditambahin 1. Ya nggak? Lalu dibaginya dengan pangkatnya. Ini kayak gini. 1 ditambah 1. Jadi berapa nih? 2x pangkat 2 dibagi 2 berapa? X kuadrat. Ngerti gak? Nah sekarang masukin batasnya. Batasnya itu dari 3 sampai 4. Oke tinggal dimasukin aja kayak gini. Jadi masukin si fungsinya dengan nilai B dulu, dikurangi nilai A-nya. Berarti di sini x kuadratnya dimasukin dengan 4. Berarti si x-nya ganti dengan angka 4.
4 kuadrat. Terus nanti dikurangi, sininya dimasukin dengan apa? 3 kuadrat. 4 kuadrat itu berapa sih? 4 kali 4 16 ya. 16 dikurangi 9 berapa nih? 7. Jadi 7 joule. Seperti itu. Ini sekedar pengenalan aja ya. Oke, kita lanjutkan ke usaha oleh berbagai gaya. Jadi kan usaha dalam kehidupan sehari-hari itu gayanya gak mungkin satu aja ya. Ketika misalnya kalian mendorong benda di bidang miring, lalu bendanya ternyata berpindah nih ke posisi ini dan jaraknya itu dari awal sampai akhirnya itu adalah 2 meter. Tadi sampai mana ya? Ketika kalian memberikan gaya sebesar 15 Newton. Nah, berapa sih kalau misalnya bendanya memiliki massa dan permukaan bidang miringnya kasar, berapa sih berapa sih usaha benda tersebut? Berarti ada usahanya ya. Berarti di sini yang harus kalian lakukan adalah pertama gambarkan gaya-gayanya dulu, karena usaha itu akan sama dengan gaya dikalikan dengan perpindahannya. Berarti usaha itu nggak hanya karena ini aja, ya nggak, berarti disebabkan oleh gaya-gaya yang ada di benda ininya juga. Misalnya di sini kan bendanya memiliki massa, kalau memiliki massa berarti dia memiliki gaya berat. Terus di sini ada gaya apa lagi nih? Ada gaya normal kan, karena dia bersentuhan dengan lantainya, berarti di sini ada gaya normal. Terus ketika didorong ke sini dia akan berpindah ke atas sini, berarti di sini akan ada apa? Gaya gesek, ya enggak? FG. Berarti di sini gayanya ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4. Ya enggak, ada 4 gaya. Berarti kita harus cari usaha oleh keempat gaya ini. Kita cari ya. Misalnya nih, usaha oleh gaya biasanya dulu yang diberikan. Berarti di sini ada apa nih? 15 ya. F dikalikan dengan delta X. Kita lihat nih, searah nggak? Searah kan ya, arahnya ke sini, diarahnya juga ke sini. Berarti di sini 15 dikalikan dengan 2 berapa nih? 30 joule. Oke, sekarang yang kedua. Mau yang mana nih? Mau yang N. Usaha oleh gaya normal. Berarti gayanya adalah gaya normal dikalikan dengan delta X-nya, ya enggak? Nah, gaya normalnya, lihat, dia membentuk sudut gak terhadap siapa namanya? Perpindahannya, membentuk sudut. Berarti pakai ya, N cos theta dikalikan dengan delta X. N-nya dikalikan cosnya berapa nih? Lihat. Tegak lurus kan, cos 90 dikalikan dengan delta X, berarti berapa nih? Udah pasti 0 kan ya. Gaya yang disebabkan oleh siapa namanya? Gaya yang disebabkan oleh gaya normalnya. Oke, sekarang kita cari gaya yang disebabkan oleh siapa dulu nih? Gaya yang disebabkan oleh gaya geseknya dulu kali ya. Gaya gesek. Yang disebabkan oleh gaya gesek. Berarti di sini gayanya adalah gaya gesek dikalikan dengan delta X. Lihat, gaya gesek sama delta X-nya searah nggak? Berlawanan arah ya. Kalau misalnya berlawanan arah berarti nilai FG-nya jadi minus ya, karena dia berlawanan arah, ya nggak? Tidak searah. Berarti di sini NFG kalikan dengan delta X. Atau sebenarnya kayak gini nih. Ini kan FG-nya ke sini ya. FG-nya ke sini. Nah, berarti kalau mau disearahin berarti kita proyeksikan dia ke sini. Ya enggak, sampai sini. Berarti dia harus muter berapa derajat? 180 derajat kan? 180 derajat. Berarti kalau 180 derajat itu sama dengan berapa? Minus 1. Jadi nanti di sini minus FG dikalikan dengan delta X, seperti itu. FG itu rumusnya apa FG? Bentar ya, kita baca dulu soalnya. FG. Nah, ini soalnya ternyata enggak ini ya. Saya lupa ada soalnya dari mana, cuma ini berarti udah seperti ini ya, tapi
ada nilainya. Nah, sekarang yang terakhir adalah kita mencari gaya yang disebabkan oleh gaya berat. Gaya berat sama dengan, berarti gaya berat dikalikan dengan delta X-nya. Lihat, gaya berat sama siapa? Gaya berat sama perpindahannya itu ini enggak sih? Searah enggak sih? Enggak kan ya? Ini ada di sumbu apa, ini ada di sumbu apa ini. Nah, berarti kita harus proyeksikan gaya beratnya agar dia searah dengan siapa? Perpindahannya, berarti ke sini kan? Nah, dia arahnya ke sini. Berarti di sini menggunakan W dikalikan dengan cos theta dikalikan dengan delta X. Nah, kalian bisa hitung ya sebenarnya nanti W totalnya itu adalah W yang disebabkan oleh P, terus usaha yang disebabkan oleh gaya normal, terus usaha yang disebabkan oleh gaya gesek, ditambah usaha yang disebabkan oleh gaya berat, seperti itu. Karena usaha itu adalah besaran skalar. Jadi kalau misalnya mau mencari kalau misalnya ada beberapa nilai usahanya ya tinggal jumlahkan aja, tidak perlu mementingkan apanya, tidak perlu mementingkan arahnya, seperti itu. Nanti kalian boleh coba ya, nanti ibu kasih contoh latihan soalnya, seperti itu. Untuk hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.